Baru 5 menit setelah palu perceraian diketuk, mantan suamiku menelepon dengan suara penuh perintah. Bukan meminta maaf, bukan menyesali semuanya, dia justru berkata, "Jangan lupa transfer uang bulanan seperti biasa dan bayarkan cicilan mobilku." Saat itulah aku tersenyum, karena dia belum tahu satu hal yang akan mengubah hidupnya selamanya. Selama ini, dia merasa menjadi raja, padahal seluruh kerajaannya berdiri di atas pundakku. Dan hari itu, aku memutuskan untuk mengambil kembali semuanya. Ada luka yang tidak terlihat oleh mata. Ada pengorbanan yang begitu lama dilakukan hingga dianggap sebagai kewajiban, dan ada pula kesabaran yang akhirnya mencapai batasnya. Namaku Hanum. Bertahun-tahun aku hidup sebagai istri yang selalu mengalah. Aku menjaga nama baik suamiku, menopang bisnisnya, menyelamatkan keuangannya, bahkan menutupi kesalahan-kesalahannya. Namun semakin banyak yang kuberikan, semakin besar pula rasa berhak yang tumbuh dalam dirinya. Sampai akhirnya aku sadar, ada orang yang tidak akan pernah menghargai pengorbananmu sampai mereka kehilangan semuanya. Sebelum cerita ini berlanjut, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak cerita menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Dan tuliskan juga di kolom komentar, kalian menyimak dari kota mana hari ini. Sekarang, mari kita lanjutkan kisah yang akan membuat banyak orang berpikir ulang tentang arti kesetiaan dan harga diri. Matahari siang bersinar terang di atas halaman pengadilan agama. Banyak orang berlalu lalang dengan berbagai ekspresi. Ada yang tersenyum lega, ada yang menundukkan kepala karena kecewa, dan ada pula yang masih sibuk memperdebatkan masa depan mereka. Namun aku berbeda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, langkah kakiku terasa ringan. Aku berjalan keluar dari ruang sidang sambil menarik napas panjang. Udara yang masuk ke paru-paruku terasa jauh lebih segar dibanding hari-hari sebelumnya. Perceraianku dengan Rendra baru saja resmi disahkan. Tidak ada tangisan, tidak ada penyesalan, yang ada hanyalah ketenangan yang selama ini tidak pernah kurasakan. Di sampingku, pengacaraku berjalan sambil membawa beberapa berkas. "Selamat Bu Hanum," katanya pelan. Aku hanya tersenyum. "Selamat." Sebuah kata sederhana tetapi terasa begitu berarti, karena orang lain hanya melihat akhir dari sebuah pernikahan, sedangkan aku melihat awal dari kebebasan. Selama bertahun-tahun aku membangun banyak hal dari nol. Aku membangun perusahaan, aku mencari klien, aku menyusun strategi, aku memastikan bisnis tetap berjalan bahkan ketika keadaan sulit. Namun di mata banyak orang, terutama di mata suamiku sendiri, semua keberhasilan itu selalu dianggap sebagai hasil kerja kerasnya. Rendra menikmati pujian, Rendra menikmati kemewahan, Rendra menikmati status sosial, sementara aku bekerja diam-diam di belakang layar. Awalnya aku tidak keberatan. Aku percaya pernikahan adalah kerjasama. Aku percaya keberhasilan suami adalah keberhasilan istri juga. Tetapi semua berubah ketika penghargaan berubah menjadi kesombongan, perhatian berubah menjadi pengabaian, dan kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan. Aku masih ingat malam ketika untuk pertama kalinya mengetahui perselingkuhannya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada adegan dramatis. Justru yang kurasakan saat itu adalah kehampaan, karena ternyata orang yang selama ini kubela mati-matian sedang sibuk menghancurkan kepercayaanku secara perlahan. Meski begitu, aku tetap bertahan. Aku memberi kesempatan, lalu kesempatan kedua, kemudian kesempatan ketiga, sampai akhirnya aku sadar bahwa yang sedang kuselamatkan bukanlah pernikahan, melainkan ego seorang pria yang tidak pernah menghargai pengorbananku. Pikiranku buyar ketika sopir membuka pintu mobil, aku masuk dan menyandarkan tubuh ke kursi belakang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa damai. Namun ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik, ponselku berdering. Aku melihat layar. Nama yang muncul membuatku tersenyum tipis. Rendra, mantan suamiku.
5 menit setelah perceraian, aku membiarkan telepon itu berdering beberapa saat, menikmati kenyataan bahwa sekarang aku tidak lagi memiliki kewajiban untuk menjawab panggilannya. Akhirnya, ku angkat juga. Belum sempat aku berbicara, suara kerasnya langsung terdengar. "Hanum, jangan lupa transfer uang bulanan ke rekeningku seperti biasa. Dan bulan ini bayarkan juga cicilan mobilku. Aku sibuk, jadi urus semuanya hari ini." Aku terdiam, bukan karena terkejut, melainkan karena kagum. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu percaya diri setelah kehilangan segalanya? Dia bahkan tidak menanyakan keadaanku, tidak menyesali perbuatannya, tidak meminta maaf. Yang ada hanya perintah, seolah-olah aku masih berada di bawah kendalinya. Aku tertawa kecil, sangat pelan, namun cukup untuk membuatnya berhenti bicara. "Kenapa kamu tertawa?" tanyanya kesal. Aku menatap langit melalui jendela mobil, kemudian menjawab dengan suara tenang. "Maaf, Mas, beberapa detik aku sengaja menggantung kalimat itu. Aku bukan ATM berjalanmu lagi." Sunyi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rendra tidak langsung memiliki jawaban. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya saat itu. Terkejut, marah, tidak percaya. "Maksudmu apa?" bentaknya. "Tepat seperti yang kamu dengar. Hanum, jangan macam-macam." Aku tersenyum, lalu menekan tombol merah. Panggilan terputus. Aku langsung memblokir nomornya. Tidak sampai di situ, aku membuka aplikasi perbankan dan menghubungi manajer keuanganku. "Batalkan seluruh transfer rutin ke rekening Rendra." "Baik, Bu, bekukan semua kartu tambahan atas namanya." "Siap, Bu. Dan mulai hari ini, tidak ada 1 rupiah pun yang keluar tanpa persetujuanku." "Baik, Bu Hanum." Telepon berakhir. Aku menyimpan ponsel ke dalam tas. Mobil mulai bergerak meninggalkan halaman pengadilan. Banyak orang mengira perceraian adalah akhir dari sebuah cerita. Padahal bagi diriku, hari itu justru merupakan babak pertama. Karena seseorang yang selama bertahun-tahun hidup dari hasil kerjaku, baru saja kehilangan sumber kenyamanannya. Dan yang belum diketahui Rendra adalah kejutan terbesar bahkan belum dimulai. Dan yang belum diketahui Rendra adalah kejutan terbesar bahkan belum dimulai. Sementara mobilku melaju meninggalkan gedung pengadilan. Di tempat lain, Rendra justru sedang merayakan apa yang ia anggap sebagai kemenangan. Malam itu, sebuah restoran mewah di pusat kota dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, menciptakan suasana eksklusif yang hanya bisa dinikmati kalangan tertentu. Di salah satu meja terbaik restoran itu, Rendra duduk dengan wajah penuh kesombongan. Di hadapannya duduk Nabila, wanita yang menjadi alasan hancurnya rumah tanggaku. Mereka tertawa, mereka bersulang, dan yang paling lucu, mereka sedang merayakan kebebasan. Kebebasan yang menurut mereka baru saja mereka dapatkan setelah aku keluar dari hidup Rendra. "Akhirnya selesai juga urusan itu," kata Nabila sambil tersenyum manja. Rendra menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Sekarang hidupku jauh lebih tenang." Mendengar itu, Nabila terkekeh. "Hanum pasti menangis sekarang." Rendra ikut tertawa. Tertawa sangat puas. Padahal saat itu aku justru sedang menikmati secangkir teh hangat di rumah sambil menandatangani beberapa dokumen penting. Ironis sekali. Orang yang merasa menang biasanya adalah orang yang belum tahu dirinya sedang kalah. Malam semakin larut. Makanan mewah tersaji di meja mereka. Nabila memesan hidangan paling mahal. Rendra menyetujuinya tanpa berpikir. Bagaimanapun juga, selama bertahun-tahun ia terbiasa hidup tanpa pernah memikirkan tagihan. Karena setiap kali ada masalah keuangan, aku yang menyelesaikannya. Setelah makan malam selesai, pelayan datang membawa tagihan. Rendra bahkan tidak melihat jumlahnya. Dengan gaya penuh percaya diri, ia mengeluarkan kartu kredit premium dari dompetnya. "Gesek saja." Pelayan mengangguk sopan, lalu berjalan menuju mesin pembayaran. Rendra kembali mengobrol.
Nabila kembali membahas tas mewah yang ingin dibelinya. Mereka tampak sangat bahagia. Sampai beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali. Wajahnya terlihat canggung. "Maaf, Pak, kartunya ditolak." Senyum Rendra langsung menghilang. "Apa? Kartunya tidak bisa diproses." Rendra tertawa kecil, bukan karena lucu, melainkan karena merasa pelayan itu pasti melakukan kesalahan. "Coba lagi." Pelayan kembali mencoba. Beberapa menit berlalu, lalu ia datang lagi. "Maaf, Pak, tetap tidak bisa." Rendra mulai kesal. Ia mengeluarkan kartu kedua, kemudian kartu ketiga, lalu kartu cadangan yang selama ini tidak pernah gagal digunakan. Satu persatu, semuanya ditolak. Seketika suasana meja mereka berubah. Nabila yang tadi tersenyum, kini mulai menatap Rendra dengan kening berkerut. Untuk pertama kalinya malam itu, rasa curiga muncul di matanya. "Ada apa?" tanyanya. Rendra berusaha tersenyum. "Hanya gangguan sistem." Namun jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mengambil ponsel dan membuka aplikasi perbankan. Lalu, dunia seolah berhenti berputar. Saldo rekening utamanya hampir kosong. Rendra mengedipkan mata berkali-kali. Tidak percaya. Ia membuka rekening lain. Hasilnya sama. Mencoba rekening berikutnya. Tetap sama. Semua akses yang selama ini membuatnya hidup seperti raja seakan menghilang dalam semalam. Wajahnya mulai pucat. Tangannya mulai gemetar. Sedangkan aku saat itu sedang duduk tenang di ruang kerjaku. Aku memandangi laporan keuangan yang baru saja dikirim manajer kepercayaanku. Satu persatu fasilitas yang selama ini dinikmati Rendra resmi dihentikan. Tidak ada lagi transfer rutin. Tidak ada lagi pembayaran kartu kredit. Tidak ada lagi cicilan yang kutanggung diam-diam. Tidak ada lagi kehidupan mewah yang dibiayai oleh hasil kerjaku. Aku tidak mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. Aku hanya berhenti memberikan sesuatu yang selama ini bukan haknya. Di restoran, kepanikan mulai terlihat jelas di wajah Rendra. Ia mencoba melakukan transfer, gagal. Mencoba lagi, tetap gagal. Pelayan dan manajer restoran kini berdiri menunggu dengan sopan. Namun tatapan para pengunjung mulai berubah. Beberapa orang mulai berbisik, beberapa lainnya diam-diam memperhatikan. Rendra yang biasanya suka menjadi pusat perhatian, akhirnya mendapat perhatian yang tidak pernah ia inginkan. "Mas, sebenarnya ada apa?" tanya Nabila. Suara wanita itu tidak lagi terdengar manja. Kini terdengar dingin, sangat dingin. "Aku bilang ini cuma masalah sistem. Tapi kenapa semua kartumu ditolak?" Rendra tidak menjawab, karena ia sendiri tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, dengan wajah merah menahan malu, Nabila terpaksa mengeluarkan kartu miliknya sendiri. Wanita itu membayar seluruh tagihan sambil menahan kesal. Mereka keluar dari restoran tanpa banyak bicara. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi perayaan, tidak ada lagi kebanggaan. Yang tersisa hanyalah suasana canggung yang sangat menyiksa. Di parkiran, Nabila akhirnya menghentikan langkah. "Mas, apa? Kamu tidak sedang bangkrut kan?" Pertanyaan itu menghantam ego Rendra seperti petir. Ia langsung tersinggung. "Apa maksudmu? Jawab saja." "Tentu tidak." "Yakin?" Rendra mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, Nabila memandangnya bukan sebagai pria hebat, melainkan sebagai risiko. Dan bagi wanita seperti Nabila, risiko adalah sesuatu yang harus dijauhi. Malam itu mereka pulang dengan perasaan berbeda. Nabila mulai meragukan masa depannya bersama Rendra. Sedangkan Rendra mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ketakutan. Namun yang belum disadarinya, kehilangan kartu kredit hanyalah pintu pertama. Karena keesokan paginya, seseorang yang sangat penting akan membuatnya menyadari satu kenyataan yang paling menyakitkan dalam hidupnya, bahwa selama ini bukan dia yang membuat perusahaan itu besar, melainkan aku. Bahwa selama ini bukan dia yang membuat perusahaan itu besar, melainkan aku. Keesokan paginya,
Rendra datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ia hampir tidak tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mengapa semua rekeningnya bermasalah? Mengapa kartu-kartunya berhenti berfungsi? Dan yang paling mengganggu, mengapa untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa kehilangan kendali? Namun, seperti biasa, ego selalu berhasil mengalahkan logikanya. Rendra meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah gangguan sementara. Ia masih direktur utama. Ia masih pemimpin perusahaan. Ia masih orang yang berkuasa. Setidaknya itulah yang ia yakini. Dengan langkah cepat ia memasuki gedung kantornya. Biasanya para karyawan akan menyapa dengan antusias. Biasanya mereka akan tersenyum hormat. Namun pagi itu terasa berbeda, aneh, dingin. Sepanjang lorong, orang-orang hanya menunduk dan kembali sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tidak ada senyum, tidak ada pujian, tidak ada sambutan. Rendra merasa terganggu, tetapi ia memilih mengabaikannya. Ia masuk ke ruang direktur dengan wajah kesal. Belum 5 menit duduk, sekretarisnya mengetuk pintu. Wajah perempuan itu terlihat pucat. "Pak, ada masalah." Rendra mendengus. "Masalah lagi? Klien utama kita meminta pertemuan darurat." Rendra langsung berdiri. Klien utama, sumber pendapatan terbesar perusahaan. Perusahaan milik Daniel. Kontrak mereka bernilai miliaran rupiah. Selama ini kerjasama itulah yang membuat perusahaan terlihat besar di mata banyak orang. Hubungkan sekarang. Sekretaris itu tampak ragu, namun akhirnya ia mengangguk. Beberapa menit kemudian, sambungan telepon berhasil tersambung. Suara berat Daniel terdengar dari seberang, tenang, dingin, dan penuh wibawa. "Selamat pagi, Pak Rendra." "Pak Daniel, saya mendapat laporan Anda meminta pertemuan mendadak." "Benar. Ada masalah apa?" Beberapa detik hening. Lalu kalimat berikutnya membuat jantung Rendra seakan berhenti berdetak. "Kami memutuskan menghentikan seluruh kerjasama dengan perusahaan Anda." Wajah Rendra langsung berubah. "Apa?" "Kami menghentikan semuanya." Rendra bangkit dari kursinya. "Tidak bisa begitu saja." "Bisa. Kontrak kita masih berjalan. Kami sudah mempelajari semua klausul. Ini tidak masuk akal." Daniel menghela napas pelan, seolah sedang berbicara kepada seseorang yang tidak memahami kenyataan. "Pak Rendra," suara Daniel terdengar semakin tajam. "Apakah Anda benar-benar ingin tahu alasan sebenarnya?" Rendra terdiam. "Karena selama ini kami bekerja sama, bukan karena Anda." Kalimat itu menghantamnya keras, namun yang berikutnya jauh lebih menyakitkan. "Kami bekerja sama karena Hanum." Sunyi. Rendra membeku, bahkan napasnya terasa berat. Daniel melanjutkan. "Proposal terbaik berasal dari Hanum. Strategi bisnis terbaik berasal dari Hanum. Solusi setiap masalah berasal dari Hanum. Hubungan profesional yang membuat kami bertahan selama bertahun-tahun juga karena Hanum." Rendra mengepalkan tangannya. "Anda salah. Saya tidak salah." Daniel memotong tanpa ragu. "Bahkan seluruh tim saya tahu siapa otak sebenarnya di perusahaan Anda." Rendra merasa wajahnya terbakar. Selama bertahun-tahun ia menikmati semua pujian, semua penghargaan, semua pengakuan. Dan sekarang, seseorang sedang merobek topeng itu di depan wajahnya. "Saya direktur utama," bentak Rendra. "Tidak ada yang menyangkal jabatan Anda," jawab Daniel tenang. "Tapi jabatan dan kemampuan adalah dua hal yang berbeda." Kalimat itu terasa seperti tamparan paling keras yang pernah diterimanya. Rendra tidak mampu menjawab, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Daniel benar. Telepon terputus, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rendra duduk terdiam sangat lama. Ia menatap kosong ke arah dinding, pikirannya berputar. Semua kenangan mulai muncul. Setiap kali ada proyek besar, aku yang menyelesaikannya. Setiap kali ada klien marah, aku yang menenangkannya. Setiap kali perusahaan mengalami masalah,
Aku yang mencari jalan keluar, sedangkan dirinya, ia hanya datang saat semuanya selesai, mengambil pujian, lalu menghilang. Namun kesadaran itu datang terlambat, sangat terlambat. Karena beberapa menit kemudian, pintu ruangannya kembali terbuka. Kali ini yang masuk adalah manajer proyek. Pria itu terlihat lebih pucat dibanding sebelumnya. "Pak, apalagi?" Suara Rendra terdengar lemah. Manajer itu menelan ludah. Klien kedua juga membatalkan kontrak. Rendra membelalakan mata. "Apa?" Dan klien ketiga meminta penghentian kerjasama. Tubuh Rendra membeku. Belum selesai. Telepon kantor kembali berdering. Sekretaris masuk lagi. "Pak, ada surat elektronik dari 3 perusahaan lainnya." Rendra mulai gemetar. Mereka juga membatalkan kontrak. Seolah langit runtuh di atas kepalanya. 1 per 1, 2 per 2, 3 per 3. Semua klien besar mulai pergi. Dan alasan mereka hampir sama. Mereka tidak lagi percaya pada perusahaan yang tidak memiliki Hanum. Dalam waktu kurang dari 3 jam, lebih dari separuh pendapatan perusahaan menghilang. Begitu saja. Tanpa bisa dihentikan, tanpa bisa dicegah, tanpa bisa diperbaiki. Rendra berdiri sempoyongan. Ia berjalan menuju jendela besar di ruangannya, melihat kota yang terbentang di bawah sana. Dulu ia merasa menjadi penguasa. Dulu ia merasa semua orang membutuhkan dirinya, namun hari itu, untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari kemungkinan yang sangat mengerikan. Bagaimana jika selama ini ia bukan raja? Bagaimana jika selama ini ia hanyalah seorang pria biasa yang kebetulan berdiri di atas kerja keras istrinya? Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Karena saat kesadaran itu mulai tumbuh, sebuah kabar lain yang jauh lebih buruk sedang bergerak mendekatinya. Kabar yang tidak hanya akan menghancurkan bisnisnya, tetapi juga akan merenggut tempat tinggal yang selama ini ia banggakan di depan semua orang. Dan ketika sore itu tiba, Rendra akan mengetahui bahwa apartemen mewah yang selama ini ia sebut sebagai miliknya, ternyata bukan miliknya sama sekali. Dan ketika sore itu tiba, Rendra akan mengetahui bahwa apartemen mewah yang selama ini ia sebut sebagai miliknya, ternyata bukan miliknya sama sekali. Sore itu langit mulai berubah jingga ketika Rendra meninggalkan kantor dengan langkah berat. Kepalanya terasa berdenyut. Dalam 1 hari, ia kehilangan klien-klien terbesar yang selama ini menopang perusahaan. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Takut, takut yang nyata, takut yang membuat dadanya terasa sesak. Namun jauh di dalam hatinya, masih ada secercah kesombongan yang belum mati. Ia masih memiliki apartemen penthouse mewah di kawasan elit. Ia masih memiliki mobil sport impiannya. Ia masih memiliki gaya hidup yang bisa dipertahankan. Setidaknya itulah yang terus ia katakan kepada dirinya sendiri. Semua akan baik-baik saja. Kalimat itu terus ia ulang selama perjalanan pulang. Seolah-olah dengan mengucapkannya berkali-kali, kenyataan bisa berubah. Ketika mobilnya memasuki area apartemen, Rendra mulai sedikit tenang. Gedung pencakar langit itu selalu memberinya rasa bangga. Tempat itu sering ia gunakan untuk menjamu teman-temannya. Tempat itu pula yang sering ia pamerkan di media sosial. Banyak orang mengira apartemen itu miliknya, dan ia tidak pernah berusaha meluruskan anggapan tersebut. Mobil berhenti. Rendra turun. Namun baru beberapa langkah berjalan menuju lobi, ia mendadak berhenti. Wajahnya berubah. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Di sudut lobi, terlihat beberapa koper besar, beberapa kardus, dan sejumlah barang pribadi yang sangat ia kenali. Itu miliknya. Semuanya miliknya. Jantungnya langsung berdebar kencang. Rendra berlari mendekat. Semakin dekat, semakin jelas. Benar, seluruh barang pribadinya sudah berada di luar unit. "Ini apa?" bentaknya kepada petugas keamanan. Suasana lobi langsung hening, semua mata memandang ke arahnya.
Petugas keamanan berdiri tenang, tidak seperti biasanya. Tidak ada lagi senyum hormat, tidak ada lagi sikap segan. Mereka hanya menatapnya datar. Pak Rendra, apa maksud semua ini? Petugas itu mengambil sebuah map, lalu menyerahkannya. Instruksi resmi dari pemilik unit. Pemilik unit, kata-kata itu membuat Rendra mengerutkan kening. Dengan cepat ia membuka dokumen tersebut, lalu tubuhnya membeku. Nama yang tertulis di sana membuat seluruh darah di tubuhnya terasa berhenti mengalir. Hanum. Nama itu tercetak jelas sebagai pemilik sah apartemen. Rendra membaca ulang, lalu membaca lagi. Ia berharap matanya salah, namun kenyataan tetap sama. Hanum, Hanum, dan Hanum. Tidak ada namanya di sana. Tidak pernah ada. Selama ini ia tinggal di tempat itu, tidur di sana, mengadakan pesta di sana, membanggakan tempat itu di depan semua orang, tetapi ternyata ia bukan pemiliknya. Rendra mulai kehilangan kendali. Ini tidak mungkin, bentaknya. Ini pasti salah. Petugas keamanan menggeleng pelan. Semua dokumen sudah diverifikasi, Pak. Ini apartemenku. Maaf, Pak. Aku yang tinggal di sini. Namun Bapak bukan pemilik sah unit tersebut. Kalimat itu menghantamnya seperti palu godam. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel mereka. Rendra bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang dulu penuh kekaguman, kini berubah menjadi rasa penasaran. Bahkan sebagian menjadi ejekan. Ia mencoba menerobos masuk, namun dua petugas keamanan segera menghadangnya. Pak, jangan mempersulit keadaan. Kalian berani menghalangiku? Kami hanya menjalankan perintah. Rendra menggertakkan gigi. Harga dirinya terasa diinjak-injak. Namun yang lebih menyakitkan, ia sadar tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan. Karena semua dokumen ada di tangan Hanum. Semua bukti ada di tangan Hanum. Dan hukum berpihak kepada Hanum. Akhirnya, ia hanya bisa berdiri di depan tumpukan koper miliknya sendiri, seperti orang asing, seperti seseorang yang baru saja kehilangan rumah. Untuk pertama kalinya, Rendra mulai memahami arti kehilangan. Bukan kehilangan barang, melainkan kehilangan kenyamanan yang selama ini dianggap abadi. Ia mengambil ponselnya. Tangannya gemetar. Orang pertama yang muncul di pikirannya adalah Nabila. Wanita yang selama ini ia banggakan. Wanita yang ia pilih dibandingkan istrinya sendiri. Dengan cepat ia menelepon. Sekali, tidak diangkat. 2 kali, tidak diangkat. 3 kali, tetap tidak diangkat. Rendra mulai panik. Ia mengirim pesan, tidak dibalas. Ia menelepon lagi, tetap tidak ada jawaban. Malam mulai turun. Lampu-lampu kota mulai menyala. Namun hidup Rendra terasa semakin gelap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak tahu harus pulang kemana. Sementara itu, di tempat lain yang jauh lebih tenang, aku duduk di ruang kerjaku yang luas. Di depanku terdapat laporan keuangan, laporan aset, dan beberapa dokumen hukum yang baru saja selesai diproses. Asistenku berdiri di samping meja. Semua berjalan sesuai rencana, Bu. Aku menutup map perlahan. Lalu tersenyum tipis. Bukan karena bahagia melihat seseorang menderita, tetapi karena akhirnya aku berhenti membiarkan diriku dimanfaatkan. Ada perbedaan besar antara balas dendam dan mengambil kembali hak. Aku tidak merebut apapun dari Rendra. Aku hanya menghentikan semua hal yang selama ini kuberikan. Dan ternyata, tanpa semua itu, ia bahkan tidak mampu berdiri sendiri. Aku berdiri lalu berjalan menuju jendela besar yang menghadap gemerlap kota. Lampu-lampu malam terlihat indah dari ketinggian. Namun pikiranku tidak tertuju pada pemandangan itu, karena aku tahu kehancuran Rendra belum mencapai puncaknya. Justru baru dimulai. Sebab saat ini ia masih berpikir bahwa semua masalahnya hanya soal uang, padahal ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang menunggunya. Sesuatu yang akan membuatnya sadar bahwa selama ini ia tidak hanya kehilangan seorang istri,
tetapi juga kehilangan satu-satunya orang yang selama ini menutupi seluruh kesalahan dan kebohongannya. Dan keesokan paginya, sebuah map merah tebal akan mendarat di atas meja kerjanya. Map yang berisi rahasia-rahasia yang selama bertahun-tahun berhasil ia sembunyikan. Rahasia yang jika terbongkar, bisa menghancurkan sisa hidupnya untuk selamanya. Dan keesokan paginya, Sebuah map merah tebal akan mendarat di atas meja kerjanya. Map yang berisi rahasia-rahasia yang selama bertahun-tahun berhasil ia sembunyikan. Rahasia yang jika terbongkar, bisa menghancurkan sisa hidupnya untuk selamanya. Pagi itu, Rendra terbangun di sebuah kamar hotel murah yang sempit dan pengap. Malam sebelumnya, ia menghabiskan waktu berjam-jam menatap langit-langit kamar tanpa bisa tidur. Pikirannya kacau, tubuhnya lelah, namun yang paling menyiksa adalah kenyataan bahwa hidupnya tidak lagi berada dalam kendalinya. Setelah kehilangan apartemen, kehilangan klien, dan kehilangan akses keuangan, ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya bisa diperbaiki. Ia masih memiliki perusahaan, ia masih memiliki jabatan, dan selama perusahaan itu berdiri, ia merasa masih punya kesempatan untuk bangkit. Dengan sisa keyakinan itu, Rendra bergegas menuju kantor. Namun ketika ia tiba, suasana di sana terasa sangat berbeda. Beberapa karyawan terlihat berbisik-bisik, sebagian lain menghindari kontak mata dengannya, seolah ada sesuatu yang sudah mereka ketahui, sesuatu yang belum diketahui oleh dirinya. Rendra langsung masuk ke ruang direktur, dan di atas mejanya sudah tergeletak sebuah map merah tebal, persis seperti yang selama ini kutunggu. Tangannya bergerak perlahan membuka map tersebut. Semakin banyak halaman yang ia baca, semakin pucat wajahnya. Isi map itu adalah laporan audit lengkap, semua transaksi, semua pengeluaran, semua penyalahgunaan dana, semua kebohongan. Selama bertahun-tahun Rendra menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Liburan pribadi, hadiah mewah, tagihan restoran, pengeluaran yang tidak pernah memiliki hubungan dengan bisnis, dan yang paling mengerikan, semuanya terdokumentasi dengan sempurna. Tidak ada celah, tidak ada alasan, tidak ada jalan keluar. Di halaman terakhir terdapat sebuah surat singkat, hanya satu lembar, namun isinya membuat tangan Rendra gemetar hebat. Semua bukti sudah berada di tangan tim hukum. Kembalikan seluruh dana yang bukan hakmu dalam waktu 7 hari. Jika tidak, proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada ancaman berlebihan, tidak ada kata-kata kasar. Namun justru itulah yang membuat surat itu terasa mengerikan, karena aku bukan tipe orang yang berbicara tanpa bukti. Rendra menjatuhkan surat itu ke meja. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ketakutan. Bukan takut kehilangan uang, bukan takut kehilangan jabatan, tetapi takut menghadapi akibat dari semua perbuatannya sendiri. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah berhenti. Teleponnya tidak lagi diangkat, teman-temannya mulai menjauh, rekan bisnis yang dulu selalu memujinya, kini pura-pura tidak mengenalnya. Orang-orang yang dulu tertawa bersamanya, kini sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Rendra akhirnya menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Banyak orang ternyata tidak menghormatinya. Mereka hanya menghormati uang dan kekuasaan yang terlihat ada di sekelilingnya. Dan ketika semua itu hilang, mereka pergi satu persatu tanpa menoleh lagi. Sementara itu, aku justru menjalani hidup yang terasa semakin damai. Perusahaanku berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Klien-klien besar kembali berdatangan, proyek baru bermunculan, dan yang paling penting, aku tidak lagi harus menghabiskan energi untuk memperbaiki kesalahan orang lain. Suatu sore, ketika aku sedang menyelesaikan rapat penting, asistenku masuk membawa sebuah kartu nama. Ada tamu yang ingin bertemu, Bu. Aku melihat nama yang tertulis, Rendra. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Persilahkan masuk. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka, dan untuk sesaat, aku hampir tidak mengenali pria yang masuk itu. Tubuhnya lebih kurus,
Wajahnya kusam, tatapannya kehilangan kesombongan yang dulu selalu memenuhi matanya. Pria yang dulu merasa dirinya paling hebat, kini tampak seperti orang yang sedang memikul beban sangat berat. Ia berdiri beberapa langkah di depanku, lalu menundukkan kepala. Lama sekali. Aku salah. Hanya itu kalimat pertama yang keluar dari mulutnya. Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan. Aku menyia-nyiakan orang terbaik yang pernah hadir dalam hidupku. Suaranya bergetar. Aku baru sadar setelah semuanya hilang. Ruangan menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus di wajahnya. Namun, ada satu hal yang tidak ia pahami. Penyesalan tidak selalu bisa mengembalikan waktu. "Aku tidak datang meminta uang," katanya pelan. "Aku hanya ingin meminta maaf." Aku menatapnya tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, karena semua itu sudah lama selesai. "Aku memaafkanmu." Rendra langsung mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Namun sebelum ia sempat berharap lebih jauh, aku melanjutkan kalimatku. "Aku memaafkanmu, tapi aku tidak akan kembali." Wajahnya langsung membeku. Aku berdiri dari kursi, lalu berjalan menuju jendela. "Dulu aku mencintaimu dengan tulus," kataku perlahan. "Aku membantumu saat tidak ada siapa-siapa. Aku mendukungmu ketika semua orang meragukanmu. Aku bertahan ketika seharusnya aku pergi. Aku menoleh ke arahnya, tapi cinta juga punya batas." Air mata mulai mengalir di wajah Rendra. Ia akhirnya memahami sesuatu yang sangat terlambat untuk dipahami, bahwa kehilangan yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan uang, bukan kehilangan rumah, bukan kehilangan jabatan, melainkan kehilangan seseorang yang benar-benar tulus. Dan ketika seseorang seperti itu pergi, tidak semua hal bisa diperbaiki. Beberapa pintu memang hanya terbuka satu kali. Beberapa kesempatan memang hanya datang satu kali, dan beberapa orang hanya akan menyadari nilainya setelah kehilangan. Rendra akhirnya pergi tanpa banyak bicara. Langkahnya pelan, pundaknya turun, seolah menerima kenyataan yang selama ini ia tolak. Aku memperhatikannya sampai pintu tertutup, lalu menghela napas panjang. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya semuanya selesai, benar-benar selesai. Aku kembali menatap kota dari balik jendela kantorku. Matahari sore perlahan turun di ufuk barat, mengakhiri satu babak kehidupan, dan memulai babak yang baru. Kadang-kadang hidup tidak menghukum seseorang dengan cara yang keras. Hidup hanya mengambil kembali apa yang selama ini bukan miliknya. Kesombongan membuat seseorang merasa tidak membutuhkan siapapun. Namun kenyataannya, tidak ada kesuksesan yang berdiri sendirian. Hargailah orang yang setia menemani saat kita berada di bawah. Hormatilah mereka yang membantu ketika tidak ada siapa-siapa. Karena ketika orang baik akhirnya lelah dan memilih pergi, bisa jadi saat itulah kita menyadari bahwa merekalah harta paling berharga yang pernah kita miliki. Dan ketika penyesalan datang, seringkali semuanya sudah terlambat.